Selama ini kita diberitahu bahwa diabetes tipe 2 adalah penyakit seumur hidup. Tapi bagaimana kalau itu tidak sepenuhnya benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan membahas fakta dan studi ilmiah terbaru seputar diabetes tipe 2 bisa mengalami remisi atau sembuh total. Dan kita juga akan bahas kenapa banyak dokter kok fokusnya hanya pada obat tanpa menyelesaikan akar masalah. Dan kita juga akan membahas kenapa video ini bukan clickbait. Video ini adalah edukasi supaya Anda bisa terhindar dari komplikasi yang berbahaya, mulai dari gagal ginjal, serangan jantung, stroke, amputasi, disfungsi ereksi, kebutaan, dan seterusnya. Jadi tonton sampai tuntas, apalagi kalau Anda sudah mengalami diabetes tipe 2, prediabetes, atau mungkin keluarga Anda ada yang mengalami diabetes, atau Anda ingin terhindar dari komplikasi berbahaya di kemudian hari. Pengen tahu? Simak sampai tuntas. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Dokter tidak salah, tapi kadang tidak lengkap. Sebenarnya dokter sudah banyak yang tahu bahwa diabetes itu penyebabnya adalah resistensi insulin. Dan untuk bisa mengatasi resistensi insulin, dulu belum banyak yang tahu gimana caranya. Yang jelas, ketika gulanya tinggi, itu komplikasinya banyak. Jadi banyak dokter itu berusaha untuk mencegah komplikasi. Ya, tapi karena banyak yang belum tahu resistensi insulinnya ternyata bisa diatasin, jadi fokusnya hanya pada obat. Nah, jadi banyak dokter menganggap diabetes itu penyakit seumur hidup. Nah, mulai studi-studi terbaru menunjukkan bahwa gejala dan komplikasi bisa dikendalikan bahkan dibalik. Jadi gula darahnya bisa kembali normal bahkan tanpa obat gitu, bukan dengan obat saja. Bahkan direkomendasi mungkin sejak saya kuliah dulu sudah diketahui bahwa dengan mengubah gaya hidup, mengubah pola makan, aktivitas dan seterusnya itu bisa mengurangi dosis obat. Bahkan banyak pasien juga bisa pulih tanpa obat. Ya, maksudnya gula darahnya bagus, tidak ada gejala, tidak ada komplikasi tanpa obat. Tapi itu sulit untuk dilakukan. Ya, jadi lebih mudah untuk menyatakan bahwa Anda harus minum obat seumur hidup daripada melakukan edukasi yang sangat panjang. Jadi Anda harus ini, harus itu, diawasin ya, dan banyak pasien juga mengalami kesulitan karena mungkin satu motivasinya kurang atau yang kedua komitmennya kurang. Jadi misalkan motivasinya tinggi tapi tidak komitmen atau tidak ada motivasi sama sekali untuk mengubah gaya hidup. Nah, itu yang menjadi tantangan banyak dokter. Jadi diabetes tipe 2 udah diketahui ya dari lama itu adalah gangguan metabolik. Jadi penyebab masalahnya bukan gula darah yang tinggi ya, tapi penyebabnya adalah resistensi insulin. Ya, untuk tipe 2 ya, resistensi insulin menyebabkan gula darahnya tinggi dan gula darah yang tinggi terus-menerus menyebabkan banyak komplikasi mulai dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, kebutaan, amputasi, disfungsi ereksi dan seterusnya. Nah, jadi solusinya sebenarnya adalah bukan dengan menurunkan gula darahnya. Tapi kalau gula darahnya turun, misalkan dengan obat ya, nanti obatnya di-stop, ya gula darahnya pasti naik lagi. Jadi solusi yang paling benar adalah dengan mengatasi akar masalahnya, yaitu resistensi insulin. Kalau dulu mungkin banyak yang belum tahu dokter tentang resistensi insulin, tapi makin ke sini makin banyak yang tahu bagaimana cara mengatasi resistensi insulin. Misalkan dengan memperbaiki gaya hidup, pola makan, berat badan. Hasilnya gula darah bisa normal tanpa perlu pakai obat. Bahkan penelitian sudah dilakukan ya di Inggris sana, ada penelitian namanya direct study. Itu pasiennya diikuti selama 12 bulan. Yang dilakukan apa? Hanya menjaga makan, aktivitas, istirahat cukup dan seterusnya tanpa puasa, tanpa diet yang aneh-aneh, diet keto atau apa gitu ya. Nah, itu hanya seperti itu saja bisa mengalami remisi total. Berapa banyak? 46% dari yang ikut studi. Jadi banyak pasien diabetes, kemudian diedukasi, dimotivasi, lalu diikuti selama 12 bulan dengan gaya hidup yang baru, ternyata 46% mengalami remisi atau diabetesnya ya udah nggak ada, diabetes tipe 2-nya, resistensi insulinnya hilang, maka gula darahnya normal dan tanpa pakai obat. Bahkan diperiksa A1C-nya itu semua di bawah 6,5% dan setelah studi itu pun diikutin selama 1 tahun, itu tanpa obat juga. Jadi mereka sudah hilang diabetesnya, jadi gula darahnya udah bagus, A1C-nya sudah di bawah 6,5%, tidak minum obat, ya, tidak perlu pengawasan yang terlalu ketat, tidak perlu obat yang banyak gitu, hanya dengan mengubah gaya hidup aja bisa. Nah,
Makin ke sini makin banyak penemuan bahwa untuk mengatasi resistensi insulin salah satunya dengan diet tadi, ya ada yang pakai diet keto, ada yang pakai diet macam-macam, ada yang lebih cepat lagi yaitu dengan puasa. Jadi diet dan puasa itu lebih efektif daripada obat. Jadi obat itu hanya menurunkan gula darah tapi tidak memperbaiki resistensi insulin. Hasilnya ketika kita stop minum obat, gula darah akan naik. Dan banyak yang menyebutkan penelitian bahwa kalau kita minum obat, itu gula darah bisa turun, tapi komplikasi banyak yang tetap berjalan. Atau, gulanya bagus, tapi komplikasinya jalan terus, gitu. Nah, tapi obat juga punya masalah lain dalam jangka panjang, nanti kita akan lihat ya, jangka panjang obat, kemudian insulin juga punya masalahnya sendiri. Dan saat ini ternyata diet dan puasa itu bisa menggantikan obat. Apakah puasanya harus seumur hidup? Nah, ada beberapa orang yang melakukan intermittent fasting untuk menurunkan resistensi insulin dan dilakukan hampir seumur hidup. Tapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena intermittent fasting dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, itu tidak perlu dilakukan seumur hidup. Cukup sampai mencapai yang disebut remisi tadi. Ketika remisinya sudah tercapai, tidak perlu puasa lagi gitu ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, itu tergantung dari pasiennya. Misalkan Anda kondisinya A1C-nya berapa, fungsi ginjal seperti apa, profil lipid seperti apa, ada riwayat serangan jantung, stroke atau tidak. Jadi tidak bisa semua orang sama. Jadi puasanya bisa berbeda-beda. Begitupun dengan dietnya. Banyak orang melakukan diet rendah karbohidrat untuk membalikan kondisi. Apakah berhasil? Bisa. Bahkan ada yang zero karbo, bahkan ada yang diet keto sama sekali nggak makan karbo dan tidak makan sayur sama sekali. Tapi diet saja tanpa memperhatikan Anda kondisinya seperti apa, ada riwayat serangan jantung, gagal ginjal, atau kondisi livernya seperti apa, kemudian, udah cek, profil lipid atau belum ya, dari situ kita sesuaikan, itu biasanya aman. Tapi banyak orang sekarang mulai diet yang agak ekstrim tanpa memperhatikan keselamatan. Contoh misalkan yang sering saya bahas itu diet keto, kemudian diet karnivor, yang LDL triglyceridnya tinggi sekali ya, bisa 500, 600, bahkan 700 gitu. Akhirnya menjadi komplikasi. Jadi untuk lebih amannya lakukan dengan ilmu yang cukup, dengan pengawasan yang cukup. Jadi kalaupun misalkan belum tercapai bisa dibantu dengan obat. Obat itu memperbaiki apa? Gula darah ya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tapi gula darah yang tinggi kalau kita biarkan, ya banyak pasien juga ekstrim ya, pokoknya nggak mau minum obat sama sekali. Akhirnya gula darah tinggi terus. Akhirnya mulai mau minum obat ketika komplikasi sudah banyak, misalkan sudah serangan jantung atau gagal jantung, udah mulai ada gejala kebutaan, gagal ginjal dan seterusnya. Ya, obat bukan musuh, sekali lagi, obat itu alat bantu ya untuk memperbaiki tadi, jangan sampai komplikasi jadi berat. Nah, tapi sekali lagi obat tidak menyelesaikan gitu. Nah, banyak orang itu dua ekstrim ya, ekstrim yang satu nggak mau minum obat sama sekali, pokoknya nggak peduli, pokoknya nanti udah komplikasi baru bingung cari dokter, ya cari pertolongan. Atau ekstrim yang satunya takut sekali dengan komplikasi, takut sekali dengan gula darah tinggi, minum obat dan insulin, obatnya banyak banget ya, tapi bingung, "Loh, kok obatnya saya sudah minum terus, kok akhir-akhir ini dosisnya makin lama makin nambah gitu. Jadi dosisnya tadinya 5 miligram jadi 10 miligram, atau tadinya 500 miligram, makan sehari sekali, sekarang 2 hari sekali, dan seterusnya, nambah terus. Atau obatnya jadi nambah jenisnya, ya. Tadinya obat gula darah aja, sekarang tambah hipertensi, tambah obat asam urat, tambah obat kolesterol, dan seterusnya, nambah terus gitu ya. Nah, karena apa? Tidak diperbaiki akar masalahnya. Jadi selama Anda hanya memperbaiki gejalanya, ya, itu tidak menyelesaikan masalahnya, maka akan terus bertambah obatnya. Dan kadang-kadang obat misalkan tadinya gula darah bisa terkendali nih pakai obat, terus karena tidak mengubah apa yang harus diubah, hanya mengatasi gejala aja, akhirnya lama-lama obat juga tidak bisa mengatasi, gula darahnya tinggi banget gitu ya, jadi pakai insulin. Nah, insulin punya masalah sendiri. Bagus nggak buat gula darah? Bagus, ya. Bisa yang badannya kurus-kurus bisa berat badannya bisa naik, ya. Tapi yang sudah gemuk berat badannya tambah naik lagi. Nah, ada juga misalnya komplikasinya insulin itu, di ototnya jadi mengecil gitu ya, di daerah suntikannya dan seterusnya. Tapi insulin itu bagus untuk tadi sama seperti obat, mencegah komplikasi. Ya, jadi kalau misalkan Anda tujuannya mencegah komplikasi, itu obat dan insulin alat bantu yang baik sementara sebelum Anda bisa mencapai remisi, sebelum Anda bisa menurunkan resistensi insulinnya. Tapi, obat dan insulin dalam jangka panjang itu meningkatkan resistensi insulin. Tapi kalau dipakai hanya sementara, hanya untuk mencegah komplikasi, terus Anda mengubah gaya hidup,
Anda mulai mencoba, puasa, mulai mencoba jaga makan dan seterusnya. Itu obat dan insulin hanya berlangsung sementara untuk mencegah komplikasi aja. Setelah itu bisa dihentikan ketika resistensi insulinnya sudah bagus, gaya hidup Anda udah cukup bagus. Nah, itu tidak akan menambah resistensi. Jadi obat dan insulin bukan musuh gitu, yang harus diatasi adalah resistensi insulinnya. Obat dan insulin itu alat bantu, ya. Tapi kalau Anda mengandalkan alat bantu terus, ya Anda tidak akan pernah bisa mandiri, kayaknya gitu ya filosofinya. Nah, diabetes itu kabar baiknya bisa dibalikan ya, tadi ada, studi direct, kemudian ada case study yang macam-macam juga, nanti Anda bisa, dalam perjalanan waktu kita akan bahas lebih banyak lagi ya. Tapi intinya diabetes itu bisa dikembalikan seperti semula, sebelum diabetes, namanya remisi. Nah, remisi sendiri sekarang sudah dibuat kesepakatan seluruh dunia, dokter-dokter itu organisasi dokter juga sudah menyepakati bahwa remisi adalah kondisi di mana A1C di bawah 6,5% selama 3 bulan berturut-turut tanpa obat, tanpa insulin, tanpa herbal. Jadi banyak orang juga, "Ah, Dok, saya nggak pakai obat, saya nggak pakai insulin, saya pakainya herbal." Bagus gula darahnya? Bagus. Tapi itu tidak remisi. Karena kalau orang remisi itu artinya tanpa herbal juga. Jadi Anda sebenarnya pakai herbal tapi nggak pakai obat. Sebenarnya herbalnya itu yang Anda bergantung tadinya dengan obat, sekarang bergantungnya dengan herbal. Coba deh herbalnya di-stop, gula darahnya naik nggak? Kalau di-stop gula darahnya naik, berarti Anda belum remisi, gitu. Nah, tapi banyak orang merasa gini, "Oh, saya udah remisi nih, Dok, udah bagus nih. Wah, berarti saya sembuh total," gitu. Nah, benar, sembuh total, Anda bebas, dari minum obat, Anda mungkin komplikasinya bisa menurun ya, kondisi klinisnya kembali normal. Tapi ketika Anda kembali lagi ke gaya hidup yang lama, makannya, tidurnya berantakan, terus stres ya, terus apa, tidak menjaga diri, tidak mau aktivitas, bisa nggak kembali lagi seperti diabetes? Bisa, sama seperti orang yang tidak diabetes. Misalkan nih, ada orang yang tidak pernah diabetes, dia dengan gaya hidup tertentu, gaya hidup A, dia jadi diabetes, ya. Nah, Anda yang tadinya sudah berganti gaya hidup jadi gaya hidup B yang sehat, kembali lagi ke gaya hidup A, apakah Anda bisa kena diabetes lagi? Ya, tentu saja lah, itu logika yang sederhana, gitu. Jadi, jangan merasa, "Oh, saya udah remisi, oh berarti saya bebas kembali seperti dulu. Wah, saya balik lagi ke gaya hidup A." Apakah Anda akan bebas selamanya dari diabetes? Enggak. Jadi bukan imun ya, tapi Anda kembali sembuh. Jadi bukan Anda imun dari diabetes, bukan. Ya, selama Anda mempertahankan gaya hidup yang sehat, Anda akan selamanya tetap remisi. Nah, tapi kenapa banyak dokter nggak mau bahas ini, Dok? Karena memang sulitnya di Indonesia dan hampir di seluruh dunia ya, namanya dokter itu fokus pada manajemen pasien. Ya, manajemen pasien gimana yang paling efisien, paling cepat, yaitu dengan obat. Jadi kalau Anda mencapai remisi total itu nggak bisa hanya satu kali ketemu, hanya, 15 menit konsultasi, nggak bisa. Harus beberapa kali, harus didampingi, harus analisis ya, cek lab segala macam, ya dipantau terus, gitu. Nah, sementara sistem medis kita itu tidak terlatih untuk seperti itu, kita terlatihnya mengobati. Jadi ada pasien, diagnosis, tentukan, apa yang harus diperiksa atau apa yang harus diberikan obatnya gitu, itu umum di mana-mana di seluruh dunia seperti itu. Jadi tidak membimbing perubahan gaya hidup. Nah, itu yang jarang gitu. Tidak semua dokter menguasai, tapi ada beberapa dokter yang bisa ya. Nah, karena terbiasa seperti itu, jadi yang kita sebutkan tadi, itu ilmu yang tidak banyak dokter bisa menguasai, gitu. Dan selain itu juga bukan dokternya yang jahat, tapi memang sistemnya yang membatasi dokter untuk bisa memantau seperti itu. Ya waktunya sebentar, konsultasinya bisa 15 menit, 10 menit, ya, karena sistemnya belum mendukung, gitu. Nah, jadi bukan salah dokter juga, ya walaupun dokter udah tahu nih, ada studi direct, ada, istilah remisi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, bisakah diabetes tipe 2 sembuh total? Nah, bisa dicapai yang disebut remisi klinis total. Jadi gejala-gejala klinisnya bisa sembuh. Nah, tapi sayangnya, walaupun tanpa gejala ya, tanpa gejala tambahan, tapi, dan yang bisa dilakukan itu dengan misalkan tadi diet dan puasa itu bisa, Anda bisa remisi tanpa menambah komplikasi baru, ya. Jadi ada tuh misalkan diet tadi yang kita sebutkan diet keto atau, diet-diet tertentu, ya karnivor misalkan, itu malah menambah komplikasi, misalkan LDL trigliseridnya jadi naik. Nah, tapi ada diet dan puasa yang tidak menambah komplikasi. Ada juga puasa yang ekstrim gitu ya, misalnya puasanya sampai,
72 jam atau apa gitu, atau 36 jam, atau setiap hari puasa. Nah, itu ekstrim-ekstrim, malah nambah komplikasi itu, hati-hati ya. Dan bisa dilakukan juga tanpa obat. Nah, bisa nggak? Bisa ya, selama pola hidup dijaga terus-menerus. Apakah Anda, tidak akan diabetes lagi? Insya Allah enggak, ya karena udah berubah, Anda mencapai remisi, setelah remisi tercapai, Anda tidak kembali ke gaya hidup yang lama. Nah, tapi sayangnya banyak, yang saya harus, sampaikan apa adanya, banyak komplikasi yang sudah terlanjur terjadi, misalkan Anda gagal jantung, Anda gagal ginjal, Anda neuropati yang berat. Bisa nggak berkurang? Bisa. Berkurang, gejalanya berkurang, komplikasinya berkurang, ya. Tapi untuk bisa pulih 100% kalau sudah rusak, misalkan ada jaringan yang mati, misalkan sarafnya mati, neuropati terus sarafnya mati. Apakah bisa hidup lagi? Ya, ada beberapa yang belum mati itu bisa diselamatkan. Misalkan jaringan sarafnya Anda mengalami neuropati yang berat gitu ya, bisa nggak pulih? Mungkin bisa pulih 30-40%, tapi selama selnya masih hidup, selama komplikasinya belum lama, komplikasinya baru sebentar. Nah, tapi kalau udah Anda 5 tahun, 10 tahun dengan, kerusakan jantung, dengan, kerusakan ginjal dan seterusnya, bisa pulih? Bisa, tapi tidak 100%, tergantung berapa banyak sel yang masih bisa diselamatkan, gitu. Jadi, semakin cepat Anda menyelamatkan diri Anda, semakin Anda bisa mengurangi komplikasi, mencegah komplikasi yang depan, dan komplikasi yang sudah terjadi dari lama itu bisa dikurangin ke, derajat beratnya, gitu. Jadi mulai hari ini ambil kendali kesehatan Anda, karena diabetes bisa dibalik saat ini. Jadi kalau ada dokter yang bilang, "Wah, nggak mungkin, harus minum obat seumur hidup." Iya, ilmu lama. Jadi ilmu yang baru ya, sudah ada istilah remisi, dan remisi bisa dicapai oleh siapa saja. Jadi jangan tunggu, ubah pola makan, gerak, puasa, dan ubah pikiran Anda mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.